Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Seperti yang saya sudah sebutkan di video pertama tadi, kita akan lanjutkan sedikit mengenai beberapa hal yang belum kita sampaikan, belum saya perjelas di video pertama. Nah, mengenai materi keruangan literasi desa dan kota ini, ada beberapa hal yang ingin saya tekankan. Jadi, untuk pola keruangan desa ini kita ke cirinya ya. Jadi ciri desa itu ada ciri fisik, ada ciri non fisik. Kemudian kita ke unsur saja langsung. Jadi unsur desa ada tiga. Yang pertama daerah, kemudian unsur penduduk dan tata kehidupan. Nanti bisa kalian baca. Kemudian pola persebarannya atau pola pemukiman desa secara garis besar sebenarnya ada tiga. Ada pola bentuk linier atau nama lainnya memanjang. Memanjang itu bisa kita jumpai di eh, pinggir jalan, kemudian pesisir pantai, seperti yang di bawah ini. Kemudian sepanjang aliran sungai. Nah, kemudian ada yang pola terpusat atau konsentris. Nah, di pola konsentris ini biasanya kita bisa jumpa di daerah pegunungan yang selain mereka mempunyai hubungan kekerabatan atau karena saudara dekat, juga karena apa namanya mereka mendekati sumber air, ya. Kemudian juga bisa kita jumpai kenapa mengelilingi fasilitas tertentu karena eh, biasanya ini kita jumpai di daerah dataran rendah ya, di daerah perkotaan yang mereka mendekati pusat-pusat kegiatan, pusat-pusat kegiatan sosial, perbelanjaan, dan lain sebagainya. Ada satu pola pemukiman desa yang tidak ada di sini, yaitu pola radial atau menyebar. Nanti silakan kalian bisa cari di tempat atau sumber belajar yang lain. Kemudian pengertian kota ini bisa kalian baca sendiri, baik cirinya, fisik maupun ciri sosialnya. Kemudian klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduknya. Ada kecil, ada sedang, ada besar, ada metropolitan, ada megapolitan. Kemudian berdasarkan fungsinya, pembentukan sejarah, ada kota sebagai pusat budaya. Ini contohnya Yogyakarta ya, misalnya. Kemudian pusat industri, ini Surabaya, Jakarta juga bisa. Pusat perdagangan, ini yang di situ banyak apa namanya dijumpai aktivitas perdagangan Jakarta. Pusat pemerintahan bisa Surabaya, bisa Makassar dan lain sebagainya. Berdasarkan tingkat perkembangan kota. Ini nanti apa namanya bisa kalian pelajari sendiri. Jadi eh, dimanapun sumber belajar yang kalian bisa ambil itu bisa kita gunakan. Kita langsung ke teori struktur kota. Yang ini ada di tugas LKPD 2 kita yang kemarin, yang saya share kemarin, meskipun masih ada banyak yang belum melakukan progres atau mengumpulkan. Jadi ada teori konsentris, ada sektoral, dan ada teori inti ganda. Berarti ada tiga. Jadi ada tiga teori. Nah, yang pertama, teori konsentris itu dikembangkan oleh Burgess ya. Jadi Burgess menganggap bahwa wilayah kota itu dibagi menjadi 5. Yang paling tengah ini CBD, Central Business District atau daerah pusat kegiatan. Kemudian zona peralihan, zona perumahan para pekerja, kemudian zona pemukiman, dan zona para pengelaju atau rural. Nah, untuk penjelasannya nanti bisa kalian ambil dari sumber belajar yang lain. Kemudian teori sektoral dikemukakan oleh Homer Hoyt. Nah, menurut Hoyt itu zona
teorinya dibagi menjadi 5, hampir seperti teorinya eh, Ernest Burgess. Kemudian yang ketiga, teori inti ganda. Inti ganda ini dikemukakan oleh Harris Ullman. Ya, jadi beberapa para ahli ini mengemukakan, mencetuskan sebuah teori berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan sangat lama. Ya, jadi eh, biasanya mereka melakukan hipotesa di beberapa negara, yang itu sekarang banyak kita gunakan atau banyak kita pakai landasan teorinya. Meskipun kadang sedikit banyak tidak sesuai dengan wilayah yang kita tinggali atau wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian saya lanjutkan kembali. Nah, ini tadi yang kita sudah singgung sedikit di slide di video 1. Ada teorinya Edward Ullman. Jadi ada faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota. Ada 3 hal. Yang pertama ada wilayah yang saling melengkapi, regional complementarity. Kemudian adanya kesempatan berintervensi, intervening opportunity. Kemudian adanya kemudahan dalam hal transfer. Nah, ini yang nanti akan saya lebih perjelas karena ada di LKPD berikutnya mengenai cara menghitung 3 teori interaksi. Ada teori gravitasi, kemudian teori titik henti, breaking point teori, dan satu lagi teori grafik. Ya, ada lagi satu lagi teori grafik. Nah, ini dampak-dampak perkembangan kota bagi desa tadi sudah sedikit kita singgung, tidak usah diperjelas kembali. Saya langsung di slide di PPT yang berikutnya. Ini materi ini juga ada di e-learning, di course. Jadi ini eh, modul kalian yang ada di course, silahkan yang belum pernah membuka sama sekali. Silahkan nanti dilihat. Ya, pada dasarnya materi yang kalian akan pelajari dari sumber belajar manapun itu sama. Nah, ini tadi kalau untuk teori struktur kota, kalau di sini nanti lebih banyak penjelasannya. Silahkan nanti kalian bisa baca, terutama yang belum mengerjakan LKPD 2. Di sini sudah banyak sekali dijelaskan, diperjelas ya. Jadi saya akan lebih menekankan pada tadi yang saya sampaikan untuk mengawali tugas di LKPD 3 mengenai menghitung interaksi wilayah ya. Ada 3. Ini ada di slide 20 ya. Ini jadi ada teori gravitasi, ada teori eh, titik henti, breaking point teori, yang terakhir teori grafik. Nah, sebenarnya di sini sudah sangat jelas sekali. Seandainya kalian nanti eh, di tugas KPD 3 ini saya berikan soal atau saya suruh membuat soal untuk apa namanya? Untuk mencari ya salah satu contoh soal, entah itu teori gravitasi atau teori titik henti, Big point theory atau teori grafik untuk kalian nanti kumpulkan. Jadi pada teori interaksi itu kita menggunakan rumus yang kedua ya. Jadi model teori gravitasinya Newton ini diperbarui oleh W.J. Rayleigh. Kita gunakan teori yang kedua
Nah, ini teori yang kedua ini. Jadi bahwa kekuatan interaksi menurut Rayleigh merupakan dapat dibedakan berdasarkan faktor jumlah penduduk dan jarak antar kedua wilayah tersebut. Jadi untuk mengukur kekuatan interaksi kita menggunakan rumus IAB sama dengan K dikali PA. K itu konstanta ya. PA kali PB dibagi jarak AB kuadrat. Jadi PA itu keterangannya sudah ada di sini. Jumlah penduduk A, kemudian PB jumlah penduduk daerah B, kemudian DAB itu jarak AB, kemudian dikuadratkan. Misal contoh soal, ada 3 buah wilayah A, B, dan C dengan data sebagai berikut. Jumlah penduduk A 20.000 jiwa, B 20.000 jiwa, C 30.000 jiwa. Jarak antara kota A ke B 50 kilo, jarak antara B ke C 100 kilo. Mana dari ketiga wilayah tersebut yang lebih kuat interaksinya? Apakah dari A ke B atau dari B ke C? Kita hitung berarti nanti ada dua penghitungan. Kita masukkan rumus. Nah, ada dua penghitungan. Jadi menghitung interaksi A, B dulu, baru kita menghitung kekuatan interaksi B ke C. Kemudian kita masukkan jarak interaksi AB penduduk A 20.000 dikali penduduk B 220.000, totalnya 400 juta. Kemudian jaraknya 50 kilo antara A dan B, kita kuadratkan. Berarti dapat 2.500 sama dengan 160.000. Kemudian yang kedua kita hitung lagi dulu untuk kekuatan interaksi antara B dan C. Untuk B dan C itu penduduk B 20.000, penduduk C 30.000. Kemudian kekuatan jarak ABC itu 10.000. Jadi 100 kilo kita kuadratkan adalah 10.000. Hasilnya 60.000. Nah, karena kita disuruh membandingkan kekuatan interaksi AB 160.000 dibanding BC 60.000. Bagaimana cara kita bisa melihat seberapa besar kekuatan interaksi antara tiga wilayah itu? Apakah kuat antara wilayah A dan B atau B dan C? Dengan cara membuat pembanding seperti ini. Jadi ini kita sederhanakan angkanya dibagi dengan angka yang sama. Berarti ini sama dengan dibagi berapa? Dibagi 60.000. Dibagi berapa ini? Ini dapatnya 3. 3 dikali berapa? Ini dapatnya 8 ya. Jadi dibagi dengan angka yang sama, kita sederhanakan. Ya, jadi perbandingannya dapat 8 dibanding 3. Perbandingannya dapat 8 dibanding 3. Kemudian, nah, dari situ kita bisa lihat berarti besar mana kekuatan interaksi antara wilayah A dan B dan antara wilayah B dan C. Dari melihat perbandingan itu berarti karena AB itu 8 nilainya sehingga dapat disimpulkan bahwa kekuatan interaksi antara AB dengan BC itu lebih besar B dengan C dibanding A dengan B. 60.000. Ya, jadi ini tadi berarti sama-sama dibagi 20.000. Terus kita sederhanakan. Nah, kalau kita ilustrasi seperti ini ya. Jadi BC itu
lebih kuat apa namanya? Tidak lebih kuat beratnya dibanding A karena pengaruh apa namanya? Pengaruh jarak. Kemudian sekarang yang titik henti, breaking point teori. Nah, ini rumusnya seperti ini. Nanti bisa diperjelas lagi, dipahami lagi. Jadi, DAB sama dengan DAB kecil, jarak AB kecil dibagi K plus akar PA. Jadi, ini PB atau per PA atau PA per PB. Nah, pada pada jumlah penduduk ini nanti kita atau kalian bisa melihat mana penduduk yang jumlahnya paling besar, lebih besar itu di ditaruh di pembilang ya atau digunakan sebagai pembagi. Jadi rumus ini tidak harus PB per PA, bisa PA per PB manakala jumlah penduduk A itu lebih besar dibanding jumlah penduduk B. Ya, jadi relatif relatif begitu saja. Jadi tidak harus apa namanya jumlah penduduk B didahulukan digunakan sebagai membagi. Sekarang contoh soalnya seperti ini. Kota A memiliki jumlah penduduk 20.000 jiwa, sedangkan B 30.000 jiwa. Jarak antar kedua kota tersebut 100 kilo. Di manakah lokasi pusat perdagangan yang tepat dan strategis agar bisa dijangkau? Jadi ini jumlah penduduk A-nya. Jadi karena ini jumlah penduduk B-nya lebih besar, maka rumusnya akhirnya PB per PA. Jikalau jumlah penduduk A-nya lebih besar, maka nanti rumusnya PA per PB. Jadi mana yang jumlah penduduknya lebih besar itu digunakan sebagai pembilangnya, pembaginya. Jadi ini dimasukkan rumus 30.000 dibagi 20.000 itu berapa? 1,5. Jadi akar 1,5 itu dimasukkan, kemudian ditambahkan 1, hasilnya itu ya. 4,9 km diukur dari kota A. Jadi diukur dari kota yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Ini untuk yang teori breaking point atau titik henti. Yang ketiga untuk teori grafik. Nah, untuk teori grafik ini rumusnya beta sama dengan E per V atau indeks konektivitas B. B itu indeks konektivitas. Contoh soalnya ini membandingkan indeks konektivitas dua wilayah. Jadi E kecil ini mewakili jumlah jaringan jalan atau garis. Garis dibagi titik ya. Kalau rumusnya bisa seperti itu biar mudah memahami. Tidak harus E per V tapi garis dibagi titik. Nah, jaringan jalan jumlahnya berapa? Ini lebih simpel untuk rumus yang teori grafik. Jadi wilayah B, wilayah A 1,5, wilayah B 1,4. Dilihat dari indeks konektivitasnya, potensi interaksi antara kota di A lebih tinggi dibandingkan di B. Nah, ini alasannya bisa kalian lihat sendiri. Jadi itu yang saya tekankan. Untuk berikutnya nanti ini bisa kalian lihat-lihat kembali, bisa kalian pahami ya. Nanti kemudian akan ada soal di LKPD 3 yang berkaitan dengan menghitung kekuatan interaksi dua wilayah ini baik teori gravitasi, baik teori breaking point teori maupun teori interkonektivitas atau teori grafik ya. Itu saja anak-anakku yang bisa Bani sampaikan untuk halaman berikutnya yang ada di bawah ini, yang lembaga-lembaga desa dan lain sebagainya. Itu bisa kalian baca sendiri sebagai tambahan wawasan.
Ya, jadi banyak-banyaklah membaca, banyak-banyaklah mencari sumber belajar agar kalian tidak hanya terpaku pada apa yang sudah saya sampaikan. Karena kemarin sudah pernah saya beri link ya untuk bisa me- memiliki buku elektronik yang bisa membantu kalian belajar di kelas 12. Tergantung niat kalian saja apakah ingin menambah materi, menambah wawasan, sehingga apa yang kalian berikan pada jawaban di setiap LKPD itu akan lebih bervariasi dan lebih berbeda. Itu saja, terima kasih anak-anakku. Selamat belajar. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.